Saya ingin melanjutkan vlog tentang Tarzan dan keimanan yang ini, di mana saya menyimpulkan dengan perspektif seorang muslim bahwa keimanan kepada Tuhan adalah sesuatu yang inherent sebagai potensi di dalam diri manusia, seluruh manusia yang disebut dengan fitrah, sehingga mereka sejatinya secara potensial telah memiliki software keimanan itu. Adapun pembelajaran di luar sana dan kemudian pernyataan dalam bentuk syahadat itu sebagai aktualisasi. Nah, begitu juga sebenarnya tentang Nabi Muhammad. Secara potensi, fitrah itu bukan hanya menangkap cahaya Tuhan, tapi juga seluruh cahaya-cahaya agung yang termanifestasi dari Tuhan atau keluar dari cahaya Tuhan. Dari cahaya bernama Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, hingga Nabi Musa dan Nabi Isa. Dan tentu utamanya adalah cahaya Nabi Muhammad yang dalam tradisi tasawuf atau spiritualitas Islam disebut sebagai cahaya pertama dan utama yang justru melahirkan seluruh cahaya, termasuk cahaya para nabi, para rasul, dan cahaya orang-orang mulia, para kekasih Tuhan di muka bumi ini yang pernah ada. Karena Tuhan sebagai nur ala nur, cahaya di atas cahaya, pertama kali memancar itu adalah cahaya Nabi Muhammad yang disebut sebagai Nur Muhammad, yang dari sana lahir cahaya-cahaya lain. Karena itu kata Sana'i, seorang yang sangat terpukau dengan tasawuf atau spiritualitas Islam, bahwa secara lahir Ahmad memang terlahir dari Adam, tapi secara batin justru Adam yang terlahir dari Ahmad. Artinya cahaya Nabi Adam itu justru adalah biasan dari cahaya Nabi Muhammad. Oleh karena itu para sufi meyakini salah satu hadis qudsi yang berbunyi laulak ma khuliqal aflak. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kalau bukan karena engkau wahai Nabi Muhammad, aku tidak akan ciptakan segala sesuatu. Sehingga segala sesuatu itu diciptakan karena Nabi Muhammad dan dari cahaya Nabi Muhammad. Maka dari itu kata Sir Muhammad Iqbal, seorang penyair dan juga filosof, dalam salah satu karya syairnya yang berjudul Jafid Nama, Tuhan mungkin dapat kau ingkari, tapi tidak dengan Nabi Muhammad. Ketika mengutip syair ini, Anne Marie Simmel dalam karyanya yang berjudul Dan Muhammad Adalah Utusan Allah, mengatakan bahwa ini adalah satu pernyataan yang berani yang merupakan puncak dari kecintaan dan kekaguman seseorang kepada Nabi Muhammad yang dicintainya. Artinya, mungkin sebagian orang akan mengingkari keberadaan Tuhan karena Tuhan tidak mewujud secara material. Karena Tuhan tidak hidup di tengah-tengah kita sebagaimana diri kita yang material ini. Karena Tuhan tidak bisa dirasakan oleh sebagian orang kehadirannya secara fisik. Meskipun sebenarnya kita punya pengalaman kehadiran yang tidak bersifat fisik tapi begitu nyata, yaitu cinta. Kita lihat orang yang jatuh cinta,
dia bisa meneteskan air mata, dia bisa jadi budak, dia bisa tiba-tiba hilang dari tongkrongan, dia bisa tiba-tiba gak asik dan lain sebagainya lah. Tapi kehadiran Tuhan karena tidak bersifat fisik mungkin bisa diingkari oleh sebagian manusia, kata Iqbal. Tapi tidak dengan kehadiran Nabi Muhammad. Dia hadir sebagai cahaya Tuhan yang menubuh, yang bersifat fisik, yang menyejarah, yang kisah-kisahnya tidak bisa dipungkiri karena dijaga rapi dalam tradisi peradaban Islam maupun non-Muslim. Seperti yang ditulis oleh Anne-Marie Simmel. Salah satu catatan sejarah terbaik adalah catatan tentang hadis, di mana ia begitu rapi dan terpercaya karena dicek bukan hanya secara matan atau isi, tapi juga secara sanad. Siapa yang meriwayatkannya harus orang-orang yang terpercaya. Itu adalah catatan sejarah tentang Nabi Muhammad yang hidup di satu zaman di 1400 tahun sebelum kita. Dan itu tidak bisa kita pungkiri. Dan karena itu Al-Quran beberapa kali menyebut tentang Nabi Muhammad yang manusia biasa seperti kita. Dan Nabi Muhammad pun sebagaimana dicatat oleh Simmel selalu menegaskan bahwa dia adalah manusia biasa seperti manusia pada umumnya. Hanya saja bedanya sebagaimana disampaikan Al-Quran, in huwa illa wahyun yuha. Dia adalah penerima wahyu dari Tuhannya. Maka Nabi Muhammad sebagai manusia yang agung ini kemudian tidak bisa diingkari oleh siapapun, termasuk oleh orang-orang yang ingkar untuk mengimani dia sebagai utusan dari Allah. Oleh karena itu, kita dapati kisah orang-orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu Sofyan yang begitu memusuhi dan membenci Nabi Muhammad sekalipun mereka mengakui Nabi Muhammad sebagai manusia yang agung. Sehingga dalam satu pernyataan Abu Jahal katakan, aku bukan mendustakanmu, wahai Muhammad, sebagai manusia yang agung, tapi aku mendustakan apa yang kau bawa sebagai sesuatu yang agung. Sehingga kemudian dari sana turun suratul An'am ayat ke-33 yang menjelaskan, jangan bersedih wahai Nabi Muhammad, karena mereka mendustakan ajaran yang kau bawa. Tetapi bahwa dirimu agung, mereka tidak bisa mendustakan, tidak bisa mengingkari, sebagaimana kata Muhammad Iqbal. Karena mereka melihat dan merasakan dengan nyata kehadiran Nabi Muhammad yang begitu agung. Oleh karena itu, gelar Al-Amin atau manusia yang terpercaya itu bukan hanya didapatkan oleh Nabi Muhammad dari orang-orang yang mencintai dan mengikuti beliau, tapi orang-orang kafir dan musyrik Mekah sekalipun mengakui bahwa Nabi Muhammad itu terpercaya. Sehingga Nabi Muhammad menjadi tempat penitipan barang-barang berharga orang-orang kafir dan musyrik Mekah sekalipun. Karena itu, ketika Nabi Muhammad harus hijrah ke Madinah untuk lari dari kejaran orang-orang musyrik dan kafir yang mau membunuhnya di Mekah, Nabi Muhammad yang begitu terpercaya dan amanah ini menitipkan amanahnya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang kebetulan tidak ikut di rombongan pertama hijrahnya Nabi, untuk mengembalikan semua barang-barang titipan orang-orang musyrik dan kafir Mekah pada saat itu yang dititipkan kepada Nabi Muhammad. Mengembalikan amanah kepada seorang yang mau membunuhnya, yaitu orang-orang kafir dan musyrik pada saat itu.
Sehingga ketika beliau menjadi pemimpin Madinah sekalipun, rakyat beliau yang percaya dan memilih beliau bukan hanya orang-orang mukmin dan muslim, tapi orang-orang kafir dan orang-orang musyrik sekalipun menjadi rakyat beliau yang sangat percaya dan memilih beliau, enjoy dengan kepemimpinan beliau. Karena itu pun abad demi abad ketika kisah Nabi Muhammad itu sampai dari satu orang ke orang lain, orang-orang yang bukan muslim sekalipun mengakui keagungan Nabi Muhammad. Sebagaimana dikisahkan oleh Anne-Marie Simmel dari Sir Kisan Prasad Shah yang merupakan seorang Perdana Menteri Negeri Hyderabad, yang merupakan seorang Perdana Menteri beragama Hindu. Dia katakan, apakah aku kafir atau mukmin sejati? Allah saja yang tahu siapa diriku ini. Namun yang ku tahu, aku adalah pelayan sang Nabi, sang penguasa Madinah, kota suci itu. Begitu juga dalam catatan lain. Misalnya dari seorang penyair Hindu bernama Shiv Prasad Dohi yang menyebut dirinya sebagai seorang ngengat yang mengelilingi lilin pertemuan dengan Al-Mustafa, yaitu Nabi Muhammad. Sebagai seorang laron yang mengelilingi lilin bernama Nabi Muhammad untuk mendapatkan kehangatan. Hingga bahkan rela mati dalam kehangatan itu. Karena indahnya kehangatan dan keagungan itu. Ia juga katakan, saya tidak habis pikir kalau ada orang yang tidak memuji Nabi Muhammad. Sedangkan malaikat, jin sekalipun, bahkan Allah yang Maha Agung telah memujinya. Karena itu Nabi Muhammad katakan dalam salah satu sabdanya, Ana Ahmad bila mim. Saya Ahmad tanpa mim. Kata Ahmad, alif, ha, mim, dal. Kalau mimnya diambil, tersisa ahad, yaitu esa. Artinya Nabi Muhammad itu adalah manifestasi atau tajalli dari Allah. Kalau kamu mengingkari Tuhan, tapi kamu tidak bisa mengingkari manusia yang merepresentasikan sifat Tuhan yang bernama Ahmad atau Muhammad atau Al-Mustafa ini. Karena itu kehadiran Nabi Muhammad dengan akhlaknya yang agung selalu memukau dengan pukauan yang sakral, yang membuat orang yang bertemu dengannya atau membaca kisahnya tidak bisa tidak untuk mengakui keberadaan Tuhan. Bahkan sebagian besar orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad dan melihat serta merasakan langsung keagungan akhlaknya, perangainya, kata-katanya, selalu mereka kemudian masuk Islam. Karena itu kata Nabi Muhammad dalam salah satu sabdanya, beliau menasehati dan menitipkan satu amanah penting bagi setiap muslim dan mukmin, yaitu takhallaku bi ahlakillah. Berakhlaklah kamu dengan akhlaknya Allah. Inilah sabda yang menjadi poros utama tasawuf atau spiritualitas Islam. Para sufi atau tasawuf itu sekalipun dimaknai sebagai upaya untuk menerapkan akhlak Allah pada diri kita. Karena itu, menjadi manusia yang agung atau penuh akhlak adalah misi utama setiap muslim dan mukmin. Dan itu juga misi utama Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk meneladankan akhlak yang agung. Karena itu seorang muslim dan mukmin dia harus berakhlak seperti akhlaknya Allah. Allah
Ar-Rahman, Maha Pengasih, jadilah pribadi yang penuh kasih. Allah Ar-Rahim, Maha Menyayangi, maka jadilah pribadi yang penyayang. Allah Maha Pemaaf, maka jadilah pribadi yang pemaaf. Allah Maha Lembut, maka jadilah pribadi yang lembut. Karena Allah mungkin akan diingkari oleh sebagian orang. Nabi Muhammad pun kini mungkin akan diingkari oleh sebagian orang karena beliau telah wafat 1400 tahun yang lalu. Dan sebagian tidak percaya dengan ayat Quran yang merupakan ayat-ayat Allah, dan sebagian juga tidak percaya hadis-hadis Nabi Muhammad yang merupakan untayan dari pribadi dan kata-kata Nabi Muhammad. Atau mungkin mereka tidak membaca Al-Quran dan tidak membaca hadis. Mereka satu-satunya yang dibaca adalah kita, seorang muslim. Kalau kita berakhlak yang agung, maka mereka minimal akan menilai Islam sebagai agama yang agung, dan bisa jadi Allah menurunkan hidayah kepada dia hingga dia kemudian mengikuti jalan Islam. Namun, jika kita berakhlak dengan akhlak yang buruk, bisa jadi itu yang menyebabkan orang Islamofobia, takut kepada Islam. Pada akhirnya, jika kita merepresentasikan akhlak Nabi Muhammad, maka tidak ada orang yang bisa memungkiri keagungan ajaran agama Islam, keagungan Nabi Muhammad, keagungan Al-Quran, dan keagungan Allah. Inilah amanat besar dan utama dari Nabi Muhammad kepada kita. Nabi Muhammad tidak bisa diingkari. Dan kini tugas kita untuk juga membuat orang tidak bisa mengingkari cahaya Nabi Muhammad dengan kita mengikuti akhlak Nabi Muhammad. Karena itu pada akhirnya kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, ketahuilah bahwa kunci kebahagiaan yang utama adalah meniru Nabi Muhammad dalam segala hal. Bukan hanya dalam perkara yang sifatnya sakral atau ritual, tapi juga perkara yang sifatnya profan atau non-ritual. Bagaimana cara beliau bersikap, bagaimana cara beliau diam, tersenyum, berbicara, tidur, dan lain sebagainya. Itulah dakwah yang utama dari seorang muslim. Adapun kata-kata, jika dia tidak diikuti dengan akhlak, maka itu justru dibenci oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang beriman, mengapa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu lakukan? Kabura maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Allah murka kepada orang-orang yang berdakwah dengan lisannya tapi tidak merepresentasikan akhlak yang agung dengan perilakunya. Maka Nabi Muhammad tidak bisa diingkari bahwa beliau manusia yang agung. Meskipun secara lisan diingkari mungkin oleh sebagian orang, tapi fitrah mereka tidak akan mengingkari keagungan Nabi Muhammad. Sebagaimana juga kita tidak mengingkari keagungan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Bahkan kita juga diwajibkan mengimani mereka. Meskipun ajaran mereka tidak kita ikuti karena telah disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Oleh karena itu, kalau kadangkala ada orang yang menghina Nabi Muhammad, kita tidak pernah marah. Karena yang terpuji jika dihina, maka kehinaan akan kembali kepada yang menghina. Sedangkan yang terpuji
ia justru akan semakin terpuji ketika dihina. Seperti gaharu yang dibakar, maka ketika ia dibakar, justru yang muncul adalah asap yang wangi.